Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzuru nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahu. Alhamdulillah kita aturkan kepada dari kemarin Islam sehat sehingga kita bisa melaksanakan hari hari ini rutinitas kita di saya itu agar kita selalu terpelihara dari godaan iblis setan yang berkuasa dan untuk dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat dari Tuhan mengenai sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatnya dengan ajarannya mudah-mudahan kita tidak akan tersesat selama-lamanya yaitu pedoman hidup yang ditinggalkan itu kitabullah dan Nabi menangis bukan karena masalah dunia, tetapi menangis bagaimana keadaan umat nanti setelah dia tidak ada lagi. Di kebanyakan manusia itu pasti tersesat kalau dari pada amanah yang disampaikan yaitu kitabullah dan sunnah. Kalau umatnya tidak mempelajari Al-Quran lagi, tidak mempelajari kisah-kisah para nabi, tentu umatnya akan berada di dalam saya berada di dalam kegelapan dan dalam pedoman hidup dan hidup adalah seperti binatang. Jadi kita baca. Jangan dulu. Sini. Emang bisa baca itu hijau loh. Di sini aja. Bentar sih kalau kayak kakak. Oh, selangkai marama loh. Lo nggak usah. Hijau. Dan keluar ya. Besok mengucapkan Allah semoga lahir batin aku kepada Allah dan zikir tersebut jangan menggunakan taatnya kepada Allah padahal Allah membuat baik kepadanya sehingga lahir tahan dalam beribadah keterangan hal itu sesuai dengan firman Allah. Ya. Ya, seperti yang dikatakan oleh Anam tadi, berpikir tentang ancaman Allah sehingga lahirlah rasa takut kepada Allah. Apa ancaman Allah? Apabila kamu tidak mempelajari ayat-ayat Allah, tidak mempelajari ayat Allah dan tidak melaksanakan aturan-aturan Allah, maka kamu akan berada dalam kegelapan. Inilah ancaman Allah. Jadi supaya kita jangan berada dalam kegelapan, maka kita harus mempelajari ayat Allah. Ancaman Allah apabila kamu tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya,
maka kamu bukan umatku, kata Nabi. Jadi umat siapa? Umat yang menguasai diri Allah sendiri. Nah, jadi berpikir tentang sejauh mana ketaatannya kepada Allah. Padahal Allah itu selalu berbuat baik kepada, sehingga lahirlah kegairahan dalam berpuasa. Ya, gimana berpikirnya? Ya, berpikir sejauh mana ketaatan kita kepada Allah. Jadi kalau ketaatan kita kepada Allah itu hanya setengah-setengah, ya kita harus dipikirkan. Padahal Allah selalu berbuat baik kepadanya, kepada kita, sehingga lahirlah kegairahan dalam beribadah. Jadi orang yang bisa gairah ibadah itu, kita harus mendekat jauh mana bisa dipelajari oleh Allah. Jadi keterangan hal itu sesuai dengan firman Allah. Perhatikan apa yang di langit dan kita lanjut. Hatim. Jadi Apa ini mama? Di bumi terdapat tanda-tanda yang menakjubkan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang dia kepada Allah. Kamu sekali, tidaklah kamu sekalian berpikir dan akan kami perlihatkan tanda akan kami perlihatkan kebesaran kami di dalam alam semesta yang hak, dan apabila kamu hendak hitung banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu agar kamu sekalian mendapat kebahagiaan, maka ingatlah kamu sekalian nikmat Allah yang telah diberikan dan berikan kepadamu, kemana sih bacanya? berikan kepadamu agar kamu sekalian mendapat kebahagiaan, dan apa saja yang ada padamu berupa nikmat Allah hanyalah dari Allah. Apakah orang beriman sama dengan orang fasik? Tentu saja mereka tidak sama. Mau bacanya kemarin udah bagus, sekarang kalau baca jangan dimain-main kan, jelek. Ya, di bumi terdapat tanda-tanda yang menakjubkan kekuasaan Allah. Ya, bumi itu ya, kalau tempat kita di bumi ini tanda-tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan. Bagi orang-orang yang yakin kepada Allah, orang itu yang tanda-tanda itu ada yang yakin kepada Allah. Dan pada hari kamu sekalian, ya, pada hari kamu sekalian, tidak ada kamu sekalian yang berpikir, ya. Dan akan kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami di alam semesta. Apa tanda-tanda kekuasaan kami dalam alam semesta? Misalnya tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi yang sama, tetapi rasanya bisa beda-beda. Pisang rasa dengan jeruk, beda rasanya. Singkong beda dengan pepaya, rasanya beda ya.
Padahal itu sama-sama tumbuhnya di bumi. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan pada diri mereka pada diri mereka sehingga jelas bagi mereka bahwa Allah itu benar ya. Jadi orang tidak bisa mengatur apanya dengan pikirannya bahwa dia menunggu menanam misalnya singkong berisi kentang misalnya tidak bisa. Tapi singkong tetap singkong, kentang tetap kentang. Ya orang Dan apabila kamu hendak menghitung banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kamu, agar kamu sekalian mendapatkan kebahagiaan. Jadi kita bahagia, kenapa menghitung nikmat Allah yang ada dalam diri kita. Kita diberikan pendengaran, penglihatan, hati, dan pikiran. Kemudian cuma levelnya beda. wajah yang tampan, yang cantik, ya itu adalah pemberian Allah SWT. Berikan tempat tinggal, berikan orang-orang yang baik di sekeliling kita, yang merawat kita. Jadi itu adalah merupakan sebuah kebahagiaan. Hampir dulu. Kita punya orang tua, orang tuanya mendidik kita sampai kita dewasa, sampai mengawinkan semuanya itu adalah semuanya nikmat Allah yang sangat banyak. Dan ada juga orang yang tidak menghitung nikmat Allah. Ya, mungkin barangkali beda dengan kita derajatnya ya, karena orang tuanya latar belakangnya yang berbeda. Tapi orang-orang itu tetap juga bersyukur kepada Allah. Nah, maka ingatlah kamu sekalian nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Ingat nikmat-nikmat Allah agar kamu sekalian mendapatkan kebahagiaan. Nah, jadi kebanyakan orang tidak mengingat nikmat-nikmat Allah sehingga dia tidak bahagia. Dan apa saja yang ada padamu berupa nikmat Allah hanyalah dari Allah. Yang ada sama diri kita, Allah yang punya. Termasuk nyawa kita, Allah yang punya. Kapan dia mematikan atau menghidupkan atau menyakitkan, menyenangkan, itu Allah yang punya. Makanya kita harus pendirian kita, keyakinan kita kepada Allah. Apakah orang-orang beriman sama dengan orang fasik? Orang-orang beriman sama dengan orang fasik. Orang beriman kepada Allah sama tak dengan orang fasik? Ya, orang fasik yaitu orang-orang yang punya pengetahuan tetapi tidak melaksanakan pengetahuan itu sendiri. Tentu saja mereka tidak sama. Fasik ya, yang dikatakan fasik itu misalnya dia punya pandai mengaji Al-Quran, pandai memahami Al-Quran, tetapi dia tidak melaksanakan aturan-aturan yang dikajinya, yang dipahaminya itu namanya fasik. Misalnya dia kiai, ustaz misalnya ya, rajin ngaji, rajin sholat, rajin pergi naik haji segalanya, berbuat baik kepada orang lain, tapi dia adalah orang-orang yang tidak melaksanakan aturan-aturan Allah. Dia sama saja dengan orang-orang yang tidak punya ilmu pengetahuan. Ya, apa yang dilakukannya? Yang pelanggaran yang dilarang oleh Allah tetap dilakukannya. Ya, suka misalnya eh, menyembunyikan kebenaran, suka korupsi, ya itu semuanya fasik. Membohongi orang, menganiaya orang, nah, itu namanya fasik itu. Jadi boleh enggak kita menjadi orang fasik? Fasik itu tempatnya di neraka jahanam. Tentu saja mereka tidak sama dengan orang-orang yang beriman. Kalau orang yang beriman itu tahu diri bahwa semua segala sesuatu itu datangnya dari Allah dan Allah yang atur, bukan diri dia sendiri yang atur. Nah, jadi orang orang fasik itu adalah mengatur diri sendiri, maunya dia, bukannya maunya Allah. Itu pemahaman fasik ya. Lanjut.
Kamu ikut. Geser ya. Adapun orang-orang yang telah memberikan hak Allah dan bertakwa kepada Allah serta membenarkan maka kepada sesuatu yang terbaik dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan kami mudahkan dia kepada kemudahan surga. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal soleh, bahwa dia bersungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Adapun orang-orang yang telah memberikan hak Allah, ya, jadi memberikan hak Allah, maksudnya dan bertakwa kepada Allah serta membenarkan menunarkan kepada sesuatu yang terbaik dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan kami mudahkan dia kepada kemudahan, yaitu surga. Jadi apa? Orang-orang yang telah memberikan haknya Allah, berarti keinginan hak Allah itu adalah laksanakan sholat, dilaksanakan. Laksanakan zakat, dilaksanakan. Mempelajari ayat-ayat Al-Quran, dilaksanakan. Nah, itu berarti hak-hak Allah dan dilakukan oleh orang. Kemudian dia selalu bertakwa kepada Allah. Tetap membenarkan sesuatu yang terbaik dari Allah dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak memperserikatkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, maka akan kami mudahkan dia kepada kemudahan surga. Tapi muncul sebentar. Kelihatan geser kayak itu udah bagus tadi. Kok ya itu? Kelihatan geser di sini bukan kabel ada. Ya. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu mengerjakan amal soleh, bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Jadi orang yang beriman kepada amal soleh, janji Allah, dia akan berkuasa di bumi, sebagaimana yang telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dia hobi gitu. Janji Allah ya. Itu ya. Kita lanjut. Begitu dan sesungguhnya orang-orang yang baik itu sungguh ada dalam surga Naim. Dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas itu benar-benar ada di neraka Jahim. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka ada di antara mereka ada yang kami timpakan hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpakan suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah tidak ada menganiaya mereka, akan tetapi mereka lah yang menganiaya dirinya sendiri. Al-Ankabut ayat 40. Dalam pasir. Ya. Dan sesungguhnya orang-orang yang baik itu sungguh ada dalam surga Naim. Jadi kalau menjadi orang baik pasti ada dalam surga, ya. Kemudian itu aja. Bisa baca di sini. Ya. Dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas benar-benar ada dalam neraka Jahim. Jadi beda, orang yang baik ada di dalam surga Naim. Orang yang
melampaui batas berarti tidak mengikuti aturan-aturan Allah tadi, kafir dia, musyrik dia, adanya di dalam neraka jahim. Nah, neraka jahim ya. Maka masing-masing mereka itu kami siksa. Nah, jadi orang-orang yang tadi, masing-masing mereka itu akan kami siksa disebabkan dosanya. Jadi orang itu disiksa disebabkan dosanya. Maka ada di antara mereka yang kami timpakan hujan batu kerikil. Nah, tuh. Karena dosanya timpakan hujan batu kerikil. Dan di antara mereka ada yang ditimpakan suara keras yang mengguntur. Nih, ada dua macam ya, ada yang batu kerikil, suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, ada yang tenggelam dalam bumi ya. Masih hidup-hidup masuk ke dalam bumi. Berarti terjadinya banjir bandang, longsor, hancurlah orang itu tenggelam dalam bumi. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, ada yang di dalam laut. Dan Allah tidak akan menganiaya mereka, akan tetapi mereka lah yang menganiaya dirinya. Nah, jadi peringatan Allah itu hanya dua saja. Kalau menjadi orang baik, tempatnya di surga. Tempatnya yang jelek, tempatnya di neraka jahanam. Di neraka jahanam itu klasifikasinya sudah tahu. Dengan hutan yang kritil, dengan dihujani oleh hujan kerikil, kemudian dengan suara yang mengguntur, dan mereka itu ditenggelamkan dalam bumi, ditenggelamkan di dalam laut. Dan Allah tidak menganiaya mereka, tapi mereka sendirilah yang menganiaya diri. Lanjut. Jadi bagus ya. Tadi udah bagus bisa baru. Jadi Wow. dia berubah juga. Malam. Nah, itu nenek baca deh. Ini kan? Ya. Bisa pakai komentar dah. Bisa. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menjadikan kamu sia-sia dan bahwa sesungguhnya Ininya nih bagus. kamu Beresin. kepada kami tidak akan dikembalikan. Dan sesungguhnya kami telah jadikan manusia dan kami mengetahui sesuatu yang dibisikkan oleh dirinya hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada aurat hatinya. Dan dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Dan Allah itu maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Tidaklah kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah tiga orang kecuali Allah Yang keempatnya. Yang keempat di antara mereka. yang keempat di antara mereka. Ya. Dan tidaklah tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepada, mengabdi kepada. Jadi Allah itu tidak akan menjadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah saja. Ambil yang HP itu. Ya, apakah kamu mengira
bahwa sesungguhnya kami menjadikan kamu sia-sia dan bahwa sesungguhnya kami Masa berak pakai. kamu kepada kami tidak akan dikembalikan. Ya. Dan sesungguhnya Pintunya buka aja. dan sungguh kami telah jadikan manusia dan bumi dan kami mengetahui sesuatu yang disikat oleh Masa gara-gara dirinya itu kamu dan hatinya. kan berak di Dan sana. kami lebih dekat kepadanya daripada kata Allah. Ya. Nggak mungkin kamu udah gelisah gitu. Dan dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Jadi kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri. Allah tahu apa yang kita lakukan, apa yang tergerak dalam hati kita. Allah tahu. Dan Allah itu maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Walaupun dimanapun kita berada, Allah melihat apa yang kita kerjakan. Jadi kita tidak bisa bersembunyi. Tidak bisa kita kalau dengan orang lain, dengan orang misalnya kita berbohong. Tapi Allah tahu apa yang kita. Nggak mungkin kan orang namanya di dalam juga. Tidaklah kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi bukan diri kita saja, apa yang ada di langit dan di bumi Allah tahu. Tidaklah 3 orang berkumpul kecuali Allah yang keempat di antara mereka. Jadi kalau 3 orang berkumpul Allah yang keempat. Kalau 2 orang berkumpul Allah yang ketiga. Lanjut. Lalu. Lalu baca lu. Nah. Kelihatan kepala lu. Begitulah Allah menjadikan ayat-ayatnya agar kamu memilih akan tetapi kamu selain memilih kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan lain-lain dan sesungguhnya akhirat itu yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Ya, kalau begitulah Allah menjadikan kepadamu ayat-ayat agar kamu memikirkan. Jadi kalau kita mikirkan itu apa? Ayat-ayat Allah itu sudah ada dalam Al-Quran. Kita mikirin. Al-Quran itu apa? Didiamin aja, dibaca, dipelajari, dipahami, dilaksanakan apa enggak. Itu tergantung kepada kita sendiri. Akan tetapi kamu sekalian memilih kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Jadi jangan dianggap main-main dalam hidupnya. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Jadi dunia itu hanya main-main senda gurau saja. Akhirat kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan. Kalau mereka mengetahui. Jadi kalau mereka itu, siapa mereka itu adalah kita sendiri. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu darinya sesungguhnya tertentu akan menuju. Kemudian kamu akan kembali kepada Allah yang mengetahui yang baik dan kita. Lalu dia Jangan pada lo lalu gitu aja. dia beritakan kepada apa yang kamu kerjakan. Intinya lebih katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian. Nah, katakan Muhammad disuruh mengatakan kepada umatnya. Sesungguhnya kematian yang kamu lari dari. Kan orang tak mau tentang kematian. Lari. Sesungguhnya kematian itu akan menemuimu. Jadi kita masih itu akan ditemui oleh kematian. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kalau sudah mati, kembalikan kepada Allah. Yang mengetahui, yang gaib, dan yang nyata. Allah itu mengetahui
yang gaib dan yang nyata. Kita kan tidak tahu kapan kita mati. Ya. Tapi Allah tahu kapan kamu mati. Jam berapa. Sesudah apa. Mati Allah yang tahu. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang kamu kerjakan. Kalau sudah mati, baru ditanyakan kerjaan kamu gini. Tidak bisa berkutik apa-apa lagi. Hilang. Al-Quran ini kalau kita baca untuk menasihati diri kita masing-masing. Bahwa Allah itu bicara melalui Al-Quran. Jadi kalau kita tidak baca, tidak pelajari, kita tidak tahu. Bahwa yang kuasa segala-galanya itu adalah Allah, menghidupkan dan memati. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku diserahkan kepada Allah, Tuhan semesta. Ya, sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sampai